Guys, tahu nggak Anda bahwa 90% closing itu terjadi di neo marketing itu akibat follow up. Hanya 10% yang bisa closing on the spot. Itu berdasarkan pengalaman saya, pengalaman teman-teman, dan saya yakin Anda yang nonton dari video ini juga mengalami hal yang sama. Jadi bukan berarti setiap Anda ketemu prospek harus terjadi closing. Kembali lagi bahwa salah satu skill yang memang harus Anda kuasai dalam industri neo marketing supaya Anda jago closing yaitu follow up. Kali ini, di video ini, saya akan memberikan 3 kesalahan fatal follow up yang sering dilakukan oleh network marketer di dalam menjalankan bisnis jaringan mereka. Yang pertama, terlalu sering follow up. Anda sadar nggak kalau Anda terlalu sering menghubungi prospek Anda setelah terjadi presentasi, itu justru mengganggu mereka. Prospek itu kan merasa nggak nyaman loh. Mereka akan merasa seperti Anda push mereka. Makanya saran saya kepada Anda, beri waktu, beri jarak, dan jangan terlalu agresif untuk menanyakan, kapan transfernya, kapan beli produknya. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena banyak sekali kesalahan yang saya lihat di lapangan. Tanpa sadar justru itu akan membuat prospek mereka bisa berubah pikiran. Bisa jadi waktu presentasi, mereka itu tertarik loh. Mereka mau membeli produknya. Atau bahkan mereka tertarik menjadi mitra usaha Anda. Tapi karena cara follow up Anda terlalu sering ya, mulai dari presentasi besoknya langsung, jadi transfer nggak? Kapan transfernya? Kapan joinnya? Gitu. Justru itu akan bisa membuat si prospek itu berubah pikirannya. Gunakan pendekatan yang lebih sabar. Beri waktu, seperti saya bilang tadi. Makanya juga, salah satu strategi yang sering saya ajarkan di kelas online ELP atau ketika saya men-training network marketer adalah Anda harus men-setting up next appointment setelah presentasi. Karena itu membuat Anda lebih terjadwal, lebih terstruktur gitu loh. Ketika Anda selesai presentasi, si prospek itu kan bisa bilang, oke Bang Indra, saya mau tanya suami saya dulu, saya mau tanya istri saya dulu. Biasanya nih ya, orang-orang ya udah oke, bye-bye gitu ya, tanpa ada setting up next appointment. Nah, yang seharusnya Anda lakukan adalah ketika mereka bilang, oke saya pikir-pikir dulu, saya tanya suami atau istri, Anda harus berbicara kepada si prospek, oke, nggak apa-apa. Kalau begitu nanti 3 hari lagi atau 4 hari lagi, aku hubungin ya untuk follow up apa yang kita diskusikan tadi atau apa yang kita bicarakan tadi. Hanya 2 pilihannya teman-teman. Yang pertama, mereka akan bilang, oke, ya udah nanti 3 hari lagi lu hubungin jam segini. Di situ aku akan ngambil keputusan. Itu lazimnya. Tapi ada juga yang bilang, udahlah nggak usah lah, aku yang akan menghubungin kamu. Jadi dia tidak mau Anda menghubungi dia setelah presentasi tersebut. Nah dari situ kan Anda sudah bisa lihat. Yang pertama tadi adalah orang yang merespon ketika Anda bilang Anda akan follow up di 3 hari ke depan gitu. Tapi yang kedua, mereka nggak mau di follow up. Itu artinya mereka nggak serius loh. Jadi Anda jangan terlalu berfokus sama orang seperti itu. Karena kalau terus-terusan Anda push mereka, yang menjadi taruhannya adalah bukan hanya soal bisnis itu, bisa jadi hubungan Anda. Makanya saya bilang selalu teman-teman, bukan berarti ya, ketika mereka tidak tertarik dengan bisnis ataupun produk yang Anda tawarkan saat ini, bukan berarti bulan depan, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, atau tahun depan, 2 tahun, mereka nggak tertarik. Jangan cepat Anda mengambil kesimpulan. Yang paling penting selalu utamakan membangun relationship. Saya pun kalau follow up seperti itu teman-teman. Kadang-kadang misalkan saya ngajak ngopi-ngopi tanpa harus mengingatkan apa yang telah kita diskusikan sebelumnya gitu. Tapi secara rutin. Pada akhirnya mereka nanya, yang kemarin ntar dulu ya gitu ya. Jadi dia juga merasa sendiri. Itu cara yang menurut saya sangat soft gitu. Anda juga bisa tiru. Jadi nggak melulu kapan joinnya, kapan kamu transfernya. Nah itu yang kadang-kadang bisa membuat si prospek berubah pikiran. Kembali lagi ya, terlalu sering follow up sangat tidak bagus. Justru membuat prospek Anda merubah pikirannya. Yang tadinya tertarik, bisa jadi nggak tertarik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan terlalu fokus untuk menjual. Kalau Anda masih punya masalah dengan closing dari sosial media, artinya Anda harus upgrade skill Anda. Di sini saya mau menawarkan kepada Anda e-course 7 strategi jago closing dari sosial media yang saya buat beberapa tahun yang lalu. E-course ini sudah digunakan banyak networker dari berbagai macam perusahaan yang ada di Indonesia dan banyak sekali testimoni. Bahkan banyak yang DM setelah menonton e-course ini bilang, Bang, yang tadinya saya tidak bisa jualan, tidak bisa recruiting, akhirnya bisa jadi recruiting. Ini works teman-teman. Karena e-course ini saya buat berdasarkan bukan hanya teoritis, tapi pengalaman saya pribadi sejak bertahun-tahun lalu. Bagaimana saya menggunakan sosial media dan mendapatkan banyak closingan dari situ. Kalau Anda tertarik, klik aja link yang ada di bawah, di samping, atau di atas. Ini juga cara follow up yang sering keliru kalau menurut saya. Dan masih sering dilakukan teman-teman networker di lapangan. Setelah presentasi, 2 hari berikutnya dia langsung nanya, ini jadi beli nggak? Jadi transfer nggak?
Jadi join jadi mitra nggak? Nah, karena kalau Anda terlalu fokus untuk menjual, bisa jadi si prospek yang tadinya tertarik karena lihat kualitas dari produk ataupun peluang bisnisnya bagus, dia ilfeel. Karena yang dia lihat, kamu terlalu menjual. Kelihatan sekali intentionnya, kamu pengen sesuatu gitu loh. Saya sering bilang bahwa kata-kata dan mulut ini, itu bisa berbohong, tapi energi never lie. Energi ini nggak bisa bohong. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu dan sangat menginginkan, tanpa memikirkan apa yang menjadi keinginan dari si prospek itu, dan terlihat kalau kita pengen memanfaatkan mereka untuk mendapatkan sesuatu, itu mereka bisa rasa. Nah, makanya saya bilang, jangan terlalu kelihatan Anda seperti menjual. Niatkan diri Anda membantu. Apa maksud saya di sini? Anda bisa tanya kepada si prospek tersebut, sebenarnya apa yang mereka inginkan? Jangan-jangan dia nggak butuh produk itu. Dia mungkin butuh peluang bisnis. Jangan-jangan dia nggak butuh peluang bisnis, dia hanya butuh produk. Jadi kalau kita tidak berkomunikasi, tidak bertanya, kita kan nggak tahu. Nah, di sini maksud saya, niatkan untuk membantu. Dan tanya kepada prospek sebenarnya apa yang mereka butuhkan, dan fokuskan diri Anda untuk mencari solusinya. Nah, ini cara menurut saya follow up yang paling mantap gitu loh. Bahkan saya ingat dulu ya, ternyata prospek ini bukan nggak mau menjalankan bisnisnya loh. Dia lagi pusing karena ART-nya itu udah 1 bulan pergi gitu loh. Jadi nggak ada yang jaga anaknya gitu. Itu yang membuat dia pusing, bukan dia nggak tertarik sama bisnisnya. Pada saat itu duit pun dia punya, tapi dia nggak punya waktu. Karena dia sibuk ngurusin anak yang masih kecil dan ngurusin suaminya, itu yang menjadi problemnya. Nah, karena kita bertanya tentang apa yang menjadi kebutuhannya, akhirnya kita tahu bahwa permasalahannya adalah ART. Karena kita juga saat itu punya anak dan punya kenalan, akhirnya kita berusaha untuk mencari solusi. Kita hubungin teman-teman yang lain yang saat ini punya jaringan terhadap ART yang butuh, akhirnya ketemulah. Dapatlah ART itu dan akhirnya bekerja buat mereka. Dan seminggu setelah itu dia memutuskan untuk menjalankan bisnis. Jadi ini adalah cara yang menurut saya yang lebih profesional, lebih soft, dan walaupun misalkan dia nggak jadi, itu nggak ada masalah karena hubungan Anda kan tetap terjaga dengan mereka. Ingat, seperti saya bilang tadi, bukan berarti kalau hari ini orang bilang no, bulan depan dia bilang no juga. Bisa jadi dia bilang yes, itu yang harus Anda pegang. Jadi itu kesalahan kedua yang sering dilakukan network marketer dalam follow up. Nah, sekarang kesalahan yang ketiga, jangan gampang menyerah. Saya sering melihat network marketer terlalu gampang menyerah. Apalagi kalau yang di prospek ini adalah orang-orang yang mungkin high profile, lebih tinggi statusnya dari dia, atau mungkin lebih tua dari dia. Biasanya jiper. Sepertinya untuk menawarkan ini aja, itu udah satu hal keberanian yang paling paling mantap gitu loh. Jadi kalau orang itu nggak mau, ya udahlah gitu. Siapa yang pernah ngalamin seperti itu? Jadi kalau teman-teman pernah mengalami seperti itu, ketik di kolom komen. Karena ini juga bisa jadi penilaian dari si prospek tersebut. Nggak semua orang ketika Anda presentasikan produk ataupun bisnis, orang langsung mengambil keputusan untuk bergabung atau membeli produk Anda. Ada tipikal orang, dan biasanya itu tipikal orang-orang yang niat kerja, atau dalam tanda kutip, punya pengalaman yang marketing, atau punya influence luar sana. Nggak gampang dia ngambil keputusan. Bisa jadi melalui 3 pertemuan, 4 pertemuan, 5 pertemuan, 10 pertemuan, itu akan membuat, oh ini orang serius gitu loh. Saya sendiri termasuk orang yang nggak mudah untuk di prospek gitu. Saya ingat sekali upline saya terbang dari luar negeri lah, hanya khusus untuk nemuin saya di satu kota gitu loh. Bukan lagi prospek, cuma nanya, lu lagi di mana? Gue lagi di Bali nih. Oke, besok kalau bisa kita ngopi-ngopi ya. Jadi dia terbang dari luar negeri datang ke Bali, dan kita ngopi-ngopi aja. Ada 5 jam kita ngopi-ngopi, habis itu dia balik lagi. That's it gitu loh. Dan tidak ada ngomongin peluang bisnis, nggak ada nawarin apa-apa gitu. Itu yang dilakukan dia adalah seperti membangun hubungan, membangun intention, dan apa yang di kepala saya pada saat itu, ini orang niat banget ya gitu. Walaupun saya belum tertarik ataupun belum mau bergabung gitu, tapi menurut saya ini adalah cara yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Tapi bukan berarti teman-teman harus melakukan hal yang sama ya. Saya cuma menceritakan pengalaman saya. Kenapa saya bilang jangan gampang menyerah? Ketika Anda berhadapan dengan prospek bilang enggak dan Anda langsung hilang kontak, justru sebagian orang kalau seperti saya gitu merasa ini orang ini ngubungin kita kalau ada maunya aja. Gitu. Seharusnya kalau prospek Anda bilang enggak karena itu mungkin circle Anda, orang dekat Anda, ya tetap aja silaturahmi dengan mereka. Tetap aja membangun hubungan dengan mereka. Jangan kelihatan ketika Anda ada maunya, di situ Anda baru bersilaturahmi dengan orang. Menurut saya ini adalah kesalahan banyak orang di industri ini gitu loh. Di saat ada perlu aja dia baru menghubungin. Saya aja kemarin ya, kalau nggak salah 2 minggu lalu, ada temen yang udah lama nggak kontak gitu. Ketika telepon langsung bilang, "Bro, aku ada bisnis nih. Oh, marketing plan-nya bagus, produknya bagus. Gue udah dapat segini." Kita udah lama nggak ngobrol. Kita udah lama nggak ketemu. Yang ada dia langsung telepon main begitu aja. Cuman saya ketawa-ketawa aja.
Nah, inilah sebenarnya kalau Anda mau tahu, kenapa banyak orang di luar sana sangat anti dengan network marketing. Terkadang bukan dengan model bisnisnya. Mereka itu anti sebenarnya itu dengan orang-orangnya yang menjalankan. Bagaimana cara mereka approaching orang, bagaimana cara mereka follow up orang, bagaimana dalam membangun hubungan. Inilah yang membuat orang itu antipati dengan industri ini. Kenapa? Karena seperti saya bilang, banyak sekali kita yang caranya keliru. Karena based on transaksi. Menganggap semua prospek itu adalah buruan. Kalau Anda punya mindset seperti pemburu, mereka akan merasa Anda sedang memanfaatkan mereka. Mereka pasti akan menaruh barrier. Akan ada resisten di situ. Ya sama seperti Anda, teman-teman yang ada di sini. Saya mau tanya sama Anda. Anda mau nggak dianggap seperti buruan? Anda mau nggak memposisikan diri Anda seperti yang diburu? Pasti nggak ada yang mau. Nggak usah jauh-jauh saya kasih contoh. Kalau ada aja orang telemarketing yang nelpon Anda terus untuk menawarkan kartu kredit ke, asuransi ke, kalau udah terlalu sering, pasti Anda biasanya kan blok ataupun abaikan gitu. Nah, Anda harus punya mindset, sikap, bukan seperti pemburu, tapi Anda seperti petani gitu loh. Anda harus tahu, apakah tanah ini subur? Kalau subur, ya Anda gemburin, Anda beri pupuk, Anda rawat. Seperti petani, nggak mungkin Anda nanam bibit hari ini, 1 minggu, 1 bulan langsung berbuah. Tanaman muda aja paling cepat itu 3 bulan, 4 bulan. Jadi segala sesuatu itu ada prosesnya. Kalau Anda sudah punya mindset seperti ini, nggak gampang menyerah, itu akan membuat Anda lebih enjoy dalam menjalankan network marketing. Anda lebih nyaman menjalankan network marketing. Dan yang paling terpenting lagi, orang di sekitar Anda tidak akan merasa terganggu. Karena dia melihat cara Anda menjalankan bisnis ini sangat berbeda dibandingkan orang lain. Ya mungkin banyak orang bilang, Bang, ya kita sih nggak peduli tuh Bang. Mau orang benci sama aku, mau orang itu nggak suka sama aku, yang penting closing. Yang penting dapat duit. Orang-orang seperti itu atau mindset seperti itulah yang selalu akan merusak profesi ini. Orang-orang seperti itulah yang punya pikiran seperti itu yang selalu akan merusak industri ini. Ya kita sama-sama tahu lah, teman-teman sama-sama tahu bahwa di luar sana orang biasa udah sangat antipati dengan industri ini. Udah sangat antipati dengan profesi ini. Ya karena apa? Karena kelakuan oknum tersebut. Jadi kalau kita mau memperbaiki profesi ini dan industri ini semakin bagus dan ekosistem ini semakin bagus, harus dimulai dari kita. Mulai dari kita punya pengetahuan skill dan juga bagaimana cara kita untuk menciptakan leader-leader yang profesional. Semoga dari 3 kesalahan follow up yang sering dilakukan oleh marketer ini, Anda jadi aware gitu bahwa oh iya ya, saya sering melakukan ini. Dengan menonton video ini Anda jadi tahu gitu, mau merubah diri dan mau memperbaiki diri. Karena kembali lagi teman-teman, network marketing ini memang mendistribusikan produk dan jasa, menjual produk dan jasa. Tapi Anda selalu ingat bahwa ini adalah business people. Perlu di sini people skill. Karena yang dibalik orang yang menawarkan produk dan yang membeli produk itu adalah manusia. Belum lagi kalau Anda membangun jaringan, membangun tim, yang Anda urusin ini manusia. Suami istri aja pola pikirnya berbeda, pendapatnya berbeda, apalagi ngurusi banyak orang. Nah, disinilah perlu mindset yang benar, punya skillnya, punya knowledge-nya, dan itu akan bisa membantu bisnis Anda terus berkembang. Saya sendiri kenapa mau membuat konten YouTube ini? Karena saya merasa ini adalah profesi yang bagus, industri yang bagus. Dengan memberi edukasi ini, ada kepuasan tersendiri kepada saya. Tapi saya yakin di luar sana, banyak orang yang merasakan manfaat dari video ini. Dan karena dia merasa bermanfaat, dia akan bagikan ke teman-temannya, dia akan bagikan ke timnya. Bisa jadi tim Anda yang tadinya nggak semangat lagi, mungkin lagi mentok, lagi down, menonton video-video saya yang ada di YouTube atau di sosial media yang lain, di Instagram, di TikTok, mereka punya perspektif yang lain. Gini loh guys, kita nggak pernah tahu aha moment seseorang itu. Bisa jadi setelah nonton video kedua, ketiga, keempat, kelima, dia kena aha momennya. Yang perlu kita tahu adalah kita nggak pernah berhenti berkarya. Edukasi marketnya, edukasi manusianya, edukasi industrinya, edukasi profesinya. Saya yakin semakin banyak orang yang menjalankan bisnis jaringan profesional, semakin banyak orang punya skill for up yang profesional, saya yakin industri ini juga akan semakin bagus. Sukses selalu buat teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.